Happy weekend semuanya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham blue chip dan yang melakukan corporate action yaitu ITMG atau Indo Tambang Raya Megah yang akan melakukan dividen, dan ini termasuk dividen yang jumbo. Apakah menarik dan bagaimana prospek kedepannya ya secara harga? Nah, akan saya bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu channel ini biar nggak ketinggalan kita update apa di setiap harinya, karena kita akan share setiap harinya ada video, entah itu tentang analisa teknikal, fundamental, bendarmologi, atau kayak seperti ini ya, tentang corporate action. Dan yang terpenting, channel ini cocok juga buat bapak ibu atau teman-teman yang baru terjun atau mau terjun ke pasar modal, karena ada series yang namanya saham bagi pemula. Nah, itu kita update seminggu 2 kali, jadi itu jangan lupa buat subscribe. Oke, check this out. Oke, saya take video ini tanggal 2 September. Nah, ini di Stockbit ya, Indo Tambang Raya Megah. Kalau kita lihat di profile, di mana nih perusahaan shareholdernya 65% itu adalah Banpu Mineral atau dari Singapura atau private limited. Terus kalau kita lihat ya corporate action mereka, nah mereka di sini belum terlihat ya dia melakukan apa, dividennya juga belum terdata. Kalau kita cek di keterbukaan informasi ITMG, nah ini jadwal dividen tunai interim 1 September atau hari Jumat jam 16.29. Mana ini mereka akan membagikan dividen interim sebesar, nah ini merujuk pada circle resolution of the board of director of PT Indo Tambang Raya Megah Tbk tanggal 31 Agustus yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Berserahan, di mana dividen tunai interim tahun 2023 sebesar 2.660. Oke, 2.660 kalau kita bandingkan dengan harga hari Jumat ya, 2.660 harga hari Jumat itu 29.200 atau kali 100% 9%. Jadi dividen yieldnya tuh 9%. Ini termasuk dividen yield yang besar untuk perusahaan di market ya. Terus kalau kita lihat historinya, dividen yieldnya perusahaan ini tuh kemarin dividen tahunnya gede banget, yaitu hampir 36% ya. Dan itu tidak terlepas dari laba di 2022 memang gila banget, yaitu sebesar 18 triliun. Kalau kita sekilas melihat ya, laba di kuartal di 2023 sampai semester 1 dibandingkan tahun lalu ini turun ya, terlihat turun, dan kemungkinan besar kalau nanti 2023 labanya tidak se-wow 2022 itu make sense menurut saya. Oke, kita fokus ke corporate actionnya lagi, dimana come date dividennya itu tanggal 11. Tanggal 11 itu bisa dikatakan Senin minggu depan, bukan Senin besok ya, Senin besok tanggal 4, jadi minggu depannya lagi tanggal 11 itu dividen come date-nya. Terus juga akan dibagikan pada pemegang saham, recording tertanggal 13 September. Oke, bagi pemegang saham dividennya akan dikenakan pajak sesuai bla bla bla. Ini udah pemegang saham dah. Hanya itu ya. Jadi dividen yieldnya 9%, harganya di 2.660. Kalau kita lihat chartnya ya ITMG ya, kita ke ITMG. Di akumulasi gede seminggu belakang. Nah, ini chartnya seperti ini. Ini akan sangat menarik kalau dia berhasil break di sini. Nah, break dari 29.700 lah ya. Dan ntar nilainya berapa? Nilainya di 29.575. Nah, dari break dari situ 29.575. Kalau dia break dari situ akan sangat menarik si ITMG. Gitu, karena kalau secara target ini bisa sampai ke secara harga ya, secara harga dulu, teknikal dulu kita lihat ya. Kita lihat 575 bentar. Nah, ini bisa nutup gap di sini, bisa ke 36 sekian ya. Bisa ke sini. Gitu, secara teknikal gitu. Tetapi kalau lihat boosternya ini nanti kemungkinan kan akan berefeknya di hari Senin ya. Hari Senin pasti adanya tekanan beli yang kuat sangatlah besar ya. Nah, ini proyeksi saya akan ke sini. Kenapa kok sampai sini mentok ya? Karena di sini ada yang namanya gapnya.
ya. Ada gap di sini di low-nya ini berapa? 31150. Nah, itu 31150. Nah, di situ itu akan ada turbulensi ya, make sense kalau di situ. Dia nanti turun lagi. Nah, setelah itu kita lihat ya kesananya tuh berapa persen kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, harga hari Jumat. Naik 6%. Naik 6% untuk sekelas ITMG ini perusahaan besar nih sudah berat banget gitu. Ini termasuk blue chip. Market cap-nya ada di 32T loh, ini hampir 33 ya. Ini termasuk blue chip ya. Agak berat. Sudah besar, bukan agak berat sih. Sudah besar kalau ke sana. Itu sih. Nah, tinggal kita mau masuk kemana turbulensi itu. Ada dua skema kalau saya melihat ya di sini ya. Bentar, kita tandai dulu come date-nya tanggal 11 ya. Tanggal 11. Nah, ini tanggal 11 di sini. Jadi ini kalau saya melihat di sini potensinya ya ada dua skema ya. Kita mau ambil dividennya satu itu, atau yang kedua teman-teman Bapak Ibu sekalian ambil volatilitasnya. Jikalau sahamnya naik bisa menggunakan scalper di situ. Itu aja sih. Karena kalau ditanya apakah nanti di X date tanggal 12 ya, berarti ya tanggal 12 akan di ARB. Nah, ini sahamnya kan ARB-nya kalau harga sekian berarti di 15% ya. Saya mengatakan enggak sih, tapi kalau turun sampai 10% ini sangatlah mungkin banget untuk saham ini turun ke segitu karena sesuai dengan dividend yield-nya. Itu sih poinnya sih kalau saya melihat ya, hanya si ITMG. Jadi ini bisa menjadi stimulus positif untuk ITMG nutup gap di 31.150 satu itu peluangnya, dan yang kedua mengkatrol yang namanya IHSG itu sendiri. Itu aja sih. Tapi ini akan menjadi stimulus yang positif untuk ITMG. Jadi jangan gegabah ya, perhatikan juga ya Bapak Ibu teman-teman, perhatikan yang namanya apakah worth it yang mengejar dividennya. Itu sih. Kalau hanya berdasarkan PI dan PBV ini perusahaan murah banget. Masih murah, PI-nya bahkan di 3, PBV-nya di 1. Tetapi ada hal yang lebih dari itu ya, yang perlu diketahui bahwa ini adalah saham siklikal ya. Saham batu bara itu saham siklikal. Jadi kalau bisa dapat di harga bawah itu cuannya luber banget, tapi kalau salah pembeliannya bisa beli di pucuk. Poinnya itu sih. Itu aja. Kalau kita lihat ya di ITMG MA 200-nya, nah ini sudah tertembus di MA 200. Nah, tinggal dia berhasil setelah stimulus dividen ini berhasil kuat di atas 200 enggak. Karena MA 200 ini bisa menjadi salah satu indikator menunjukkan bahwa saham itu uptrend apa enggak. Contoh ini Bank BCA ini salah satu saham yang bagus. Nah, banking tapi ini ya tidak bisa di-compare. Tapi kalau kita lihat yang bandingannya ITMG yaitu PTBA, kita lihat bagaimana teman-temannya ini udah di bawah. Lalu Adro kita lihat juga seperti apa. Adro juga sudah di bawah. Lalu Doit mungkin, atau nah ini Doit doang yang masih di atas. Itu sih, itu beberapa ya. Jadi kita kembali lagi ke ITMG. Kalau ini saham yang bisa dikatakan untuk long term, nah itu perhatikan lagi apakah saham ini masih layak dan prospek kedepannya masih oke dengan batu bara. Satu itu. Yang kedua, apakah harga sekarang ini bisa dikatakan murah. Itu sih. Kalau buat invest, beli harga terendah itu hal yang bagus. Tetapi perhatikan lagi, jangan hanya membeli sebatas ini mau bagi dividen dan lain-lain. Karena ini secara historikalnya ya, kita lihat historikalnya, setelah dia bagi dividen lalu di X-date-nya dibanting. Ini masih ARB 7%. Ini juga sama banting. Jadi itu ya poinnya ya. Nah, mungkin bisa aja dia seperti ini, dia dibanting terus naik lagi. Jadi X-date-nya kemungkinan diturunin bisa aja sih. Tinggal dia berhasil kuat enggak di MA 200. Kalau stimulus dividenin bisa ngerek dia di atas MA 200, ini menarik lagi sih untuk MG. Itu aja sih mungkin view saya. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu teman-teman tidak FOMO dengan adanya besar dividen ini. Dan lebih yang terutama adalah mempertimbangkan risknya terlebih dahulu. Jangan melihat dividen yang ada. Oke, mungkin itu view saya tentang ITMG. Semoga bermanfaat. Dan see you on the next video. Bye-bye.